Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasih dan kemurahan Tuhan tetap nyata kita nikmati dan kecap dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita syukuri semuanya itu melalui saat teduh dengan rehat edisi Rabu 4 November 2020. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kemurahan dan kasih-Mu Tuhan tetap kami kecap hingga saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Biarlah kami mampu menjalaninya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Firman-Mu akan dibentangkan bagi kami. Kami percaya bahwa dengan tuntunan kuasa Roh Kudus kami akan mampu menghidupi dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Lalu berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Amin. Seturut perintah Allah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam lingkungan masyarakat selalu saja ada orang yang berperilaku baik dan buruk.
Namun tidak perlu terlalu takut, tetapi hadapilah itu sebagai kesempatan untuk bersaksi tentang kebenaran. Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa hebat karena mengandalkan adat istiadat. Mereka menegur Yesus karena murid-muridnya makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, seperti adat istiadat Yahudi. Yesus pun menjawab dengan menunjukkan bahwa perintah Allah lebih utama daripada adat istiadat. Ritual dan segala peraturan adat istiadat mereka jalankan dengan tekun. Namun kehendak Tuhan tidak mereka lakukan. Yesus menegur mereka sebagai orang munafik, jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu hati-hatilah terhadap kemunafikan. Karena kemunafikan dapat menjerumuskan kita pada rutinitas dan ritual agama semata dan mengabaikan praktek kasih yang sesungguhnya. Ayat 19. Lebih dari itu, jangan iri dan sakit hati terhadap orang-orang munafik, karena penghakiman Allah pasti terjadi. Tidak ada gunanya memperdebatkan aturan atau adat istiadat yang tidak penting, yang berujung pada perpecahan dan pelanggaran terhadap perintah Allah. Karena itu yang terpenting adalah apakah kita dapat menjadi saksi dan terang Kristus yang berdaya guna dalam masyarakat dan keluarga untuk selalu siap menjadi agen pembawa perubahan sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, hiduplah seturut dengan kehendak Allah dalam menjalani hidup keseharian kita. Sebab takut akan Tuhan adalah hal yang paling penting dan yang utama. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih kesempatan indah Tuhan anugerahkan bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk selalu menjiwai dan menghidupi firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan anugerah Tuhan ini. Iya Bapa, kami serahkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Karuniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan bagi kami semua, agar kami mampu mengisi dan memaknai kehidupan anugerah Tuhan. Pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Usaha dan rencana-rencana kami berkati Tuhan, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita dalam hidup kami. Tuhan berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak dan cucu-cucu terkasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami untuk mendidik dan membesarkan mereka, serta mengantar mereka meraih masa depan mereka di dalam Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan lindungi dan Tuhan tuntun mereka selalu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati majelis gerejamu, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan yang akan memberkati dalam pelayanan-pelayanan mereka. Pemuda-pemudimu dalam masa muda dan dalam aktivitas mereka, baik yang ada di Bontang pun di luar kota Bontang, Tuhan berkati mereka semua. Iya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Jemaat-Mu yang lalai ingatkan, jemaat-Mu yang berduka hiburkan, jemaat-Mu yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bangsa dan negara kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemerintah kami Tuhan juga berkati. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati mereka dalam menjalankan roda kepemimpinan. Pergumulan pandemi COVID-19 Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu hanya Engkaulah yang mampu memulihkan kami,
memulihkan bangsa kami, memulihkan kota yang kami cintai. Ya Bapa, berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, kuatkan, hiburkan mereka dan mampukan mereka menjalani pengobatan dengan baik dan menjalani masa karantina dengan baik, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Kami berdoa buat tim medis yang menangani, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menangani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, berkati Tuhan, sehingga tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat di Kota Bontang. Iya Bapa, kami pasrahkan seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh memaknainya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini harapan kami, doa kami, permohonan kami. Sendengkan telinga-Mu Tuhan, dengarkan kami, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.